Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Astri Riana Dewi SPD MSI dengan judul materi yaitu desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ripa Mahmuda dari kelas manajemen 4AB dengan MPM 2101037. Pertama yaitu pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang atau otoritas dalam pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih tinggi ke jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam organisasi. Desentralisasi mengalihkan titik pengambilan keputusan pada divisi-divisi yang dibentuk perusahaan sehingga kinerja divisi bisa lebih optimal karena diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh atas keberhasilan divisinya. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Keunggulan desentralisasi sendiri terdiri menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi pembuatan keputusan yang mempunyai tingkat lebih tinggi dan pada masalah koordinasi. 2. Memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih bawah dalam pembuatan keputusan. 3. Manajer lebih bawah memiliki informasi yang lebih rinci terutama informasi lokal. Selain keunggulan desentralisasi, ada juga kelemahan desentralisasi diantaranya. Yang pertama, 1. Memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memenuhi gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Kedua, kurang koordinasi bagi manajer-manajer yang memiliki otonomi. Ketiga, manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada 4 kunci penerapan desentralisasi. Yang pertama, delegasi atau delegasion adalah pembagian ke bawah penugasan pekerjaan dan kekuasaan pengambilan keputusan terkait kepada manajer-manajer di dalam organisasi. Kedua, wewenang atau otoritas atau autorit adalah hak untuk membuat keputusan-keputusan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menjadi tugasnya. Ketiga, tanggung jawab atau responsibility adalah kewajiban manajer untuk menerima otoritas untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas atau accountability adalah acuan untuk ukuran seberapa baik pencapaian hasil-hasil, dan hal ini akan dipenuhi melalui laporan kinerja berkala yang memperlihatkan kepada manajer yang mendelegasikan wewenang mengenai apa yang terjadi. Kemudian materi yang kedua yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah konsep yang berkaitan dengan tugas atau kewajiban individu dalam organisasi untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Shimamura tahun 2012 atau responsibility accounting adalah bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kerja keuangan segmen bisnis yang pada intinya akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan setiap manajer harus berpartisipasi dalam penyusunan rencana-rencana finansial segmennya dan menyediakan laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan. Kemudian ada 4 pusat pertanggungjawaban
Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan. Yang ketiga, pusat laba atau property center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir, yaitu pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapat, biaya, dan investasi. Kemudian yaitu ROI. ROI sendiri masih ada kaitannya dengan desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. ROI adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Rumus ROI yaitu laba neto operasi dibagi rata-rata aktiva operasional. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai ROI. Ada 3 soal yang akan saya bahas dalam penjelasan ini. Soal pertama yaitu X melakukan investasi senilai 20 juta di perusahaan Y di tahun 2012, lalu menjual investasi tersebut di tahun 2015 dengan nilai 25 juta. Berapa ROI yang didapatkan? Cara penjawabannya yaitu 25 juta dikurangi 20 juta, kemudian dibagi 20 juta, lalu dikali 100%. Maka hasil ROI investasinya adalah 25%. Kemudian soal yang kedua yaitu di tahun 2013 P juga melakukan investasi dengan nilai yang sama di perusahaan Q. Investasi tersebut kemudian dijual dengan nilai 25 juta di tahun 2018. Maka ROI yang didapat berapa? Cara menjawabnya masih sama dengan soal yang pertama yaitu 25 juta dikurangi 20 juta, kemudian dibagi 20 juta, lalu dikali 100%. Maka ROI investasi yaitu berjumlah 25%. Kemudian soal yang ketiga yaitu investasi senilai P 10 juta dapat penjualan senilai 15 juta. Berapa ROI yang diterima? Yaitu 15 juta dikurangi 10 juta, kemudian dibagi 10 juta, lalu dikali 100%. Maka keuntungan yang didapat yaitu sebesar 5 juta. Itulah penjelasan mengenai contoh soal dari materi ROI. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, dan ROI. Mohon maaf bila penyampaian materinya masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Saya Ripa Muda pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.